في قلبي رسول الله في قلبي رسول الله يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي Bagaimanakah kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita di dalam rumah? Karena banyak sekali orang tua yang bertanya-tanya, bagaimanakah mendidik anak-anak sesuai dengan sunnah Rasulullah? Jawabnya, wahai ayah dan bunda, bahwa mendidik anak bukan hanya sekedar dengan ucapan. Mendidik anak bukan hanya sekadar dengan perintah, tapi butuh contoh dari ayah dan bunda. Karena anak akan mencontoh orang tuanya. Apa yang dilakukan oleh orang tua akan dicontoh oleh anak-anaknya. Karena tidak cukup dengan ucapan, tidak cukup dengan perintah. Salatlah, puasalah, bangun malamlah, baca Al-Quranlah. Lakukan ini, jangan lakukan ini. Itu semuanya tidak cukup jika tidak ada contoh dari kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mencontohkan kepada umatnya dengan ucapan, dengan perbuatannya, dan itu akan mudah diterima dan mudah didengar oleh mereka. Rasulullah mengajarkan kita untuk mendidik anak-anak kita sejak kecil. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika datang putrinya Sayyidatuna Fatimah, maka Rasulullah berdiri. Begitu pula sebaliknya, jika datang Rasulullah ke ruangan Sayyidatuna Fatimah, maka Fatimah pun berdiri untuk Rasulullah. Suatu ketika datanglah Fatimah ke ruangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, marhaban bibnati, selamat datang wahai putriku. Kemudian Rasulullah mempersilahkan Fatimah untuk duduk di sebelah Rasulullah. Beliau pun duduk dan Rasulullah membisikkan kepada Fatimah. Ketika itu kemudian Fatimah menangis. Sayyidatuna Aisyah, istri Rasulullah, melihat hal itu. Kemudian Rasulullah membisikkan kepada Fatimah untuk yang kedua kalinya. Maka Fatimah tersenyum. Setelah kejadian tersebut, Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Fatimah, apa sesungguhnya yang terjadi? Apa yang dibisikkan oleh Rasulullah kepada Fatimah? Fatimah ketika itu mengatakan, saya tidak ingin membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Aisyah bertanya kembali kepada Fatimah, apakah sesungguhnya yang terjadi? Maka kemudian Sayyidatuna Fatimah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membisikkan kepada beliau, bisikan yang pertama, beliau mengatakan, wahai Fatimah, sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadaku setiap tahun untuk menyimak bacaan Al-Quran sekali dalam setahun. Tapi untuk tahun ini, malaikat Jibril datang 2 kali untuk kami saling menyimak bacaan Al-Quran. Dan aku melihat bahwa itu adalah tanda dekatnya ajalku. Maka Sayyidatuna Fatimah menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan membisikkan untuk yang kedua kalinya, apakah engkau tidak senang
untuk menjadi pemimpin para perempuan di dalam surga. Fatimah pun tersenyum. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dekatnya Rasulullah dengan putrinya. Beliau menghormati putrinya dengan berdiri, bahkan kemudian putrinya pun meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdiri ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke ruangannya. Rasulullah mengajarkan Fatimah ilmu agama, menasihati, membimbing dan mengarahkannya ke jalan yang baik. Rasulullah sering menanyakan keadaan Fatimah. Bahkan Rasulullah sering menanyakan keadaan Fatimah dan suaminya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah. Dan biasanya di waktu itu Sayyidina Ali, suami dari Sayyidatuna Fatimah, tidur untuk qailulah, tidur siang sejenak. Tapi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan Sayyidina Ali. Rasulullah bertanya kepada putrinya, "Di manakah suamimu?" Maka kemudian Fatimah mengatakan bahwa dia keluar karena ada perselisihan antara beliau dengan Sayyidina Ali. Sebagaimana perselisihan di antara suami dan istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari di manakah Sayyidina Ali berada. Sampai akhirnya ada seseorang yang memberitahukan kepada Rasulullah bahwa Sayyidina Ali berada di dalam masjid. Didatangilah Sayyidina Ali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Sayyidina Ali baru bangun tidur. Serbannya jatuh dari pundaknya. Ada sedikit tanah yang menempel di wajahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Bangun wahai Abu Turab, bangun wahai Abu Turab." Seraya Rasulullah membersihkan tanah yang menempel pada wajah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali senang dipanggil dengan panggilan tersebut, Abu Turab, karena itu adalah panggilan yang disematkan oleh Rasulullah kepada beliau. Rasulullah memanggil dengan panggilan tersebut karena ingin bercanda, ingin meringankan beban Sayyidina Ali yang ketika itu dia ada perselisihan antara dia dan istrinya, yaitu Sayyidatuna Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak berbohong. Bahkan di dalam mendidik anak-anak kita tidak boleh berbohong. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang perempuan yang memanggil anaknya. Perempuan ini mengatakan, "Wahai anakku, sini, kemarilah, aku akan memberimu sesuatu." Maka anaknya pun juga bergegas datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat hal itu, beliau bertanya kepada sang ibu yang memanggil anaknya tadi, "Apakah yang ingin kamu berikan kepadanya?" Ibu tersebut mengatakan, "Saya ingin memberikannya kurma." Kata Rasulullah, "Jika seandainya kamu tidak memberikan sesuatu kepadanya, maka ucapanmu tadi dicatat sebagai satu kebohongan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Al-Hasan, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu masih kecil, menghampiri kurma yang dikumpulkan dari sedekah. Dia ingin makan kurma tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas menghampiri Hasan dan kemudian mengatakan, "Apakah kamu tidak tahu bahwa keluarga Muhammad tidak dibolehkan makan dari kurma sedekah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Hasan ajaran agama
Padahal ketika itu beliau masih kecil. Wahai ayah dan bunda, jangan menunggu anak kita dewasa untuk kita ajarkan ilmu agama. Maka ajarkan ilmu agama itu sejak kecil agar mereka tahu bahwa pentingnya ilmu agama bagi mereka dalam kehidupan mereka setiap hari. Di antara tuntunan Rasulullah SAW dalam mendidik anak-anak kita adalah ajarkan mereka ilmu agama. Karena ilmu agama lebih penting daripada yang lainnya. Jangan kita hanya menuruti mereka. Jika mereka minta makanan, minuman, pakaian, kita turuti. Tapi justru kemudian kita mengabaikan tentang pendidikan agama mereka. Suatu ketika Rasulullah SAW berkunjung ke rumah Fatimah, putri beliau. Dan ketika itu Rasulullah melihat ada kain penutup yang dihiasi dengan perhiasan. Maka kemudian Rasulullah tidak jadi masuk ke rumah tersebut. Beliau bergegas pergi. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib ketika mendengar hal tersebut, beliau kemudian bergegas mencari Rasulullah SAW. Ketika kemudian beliau bertemu dengan Rasulullah, beliau bertanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda tidak jadi datang ke rumahku? Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak jadi masuk ke rumahmu karena ada kain yang berhias. Rasulullah ingin mengajarkan kepada putrinya Fatimah dan Sayyidina Ali untuk tidak hubbud dunya, cinta yang berlebihan kepada dunia sehingga mereka lalai dari ibadah kepada Allah. Wahai ayah dan bunda, ajarkan kepada anak-anak kita ilmu agama. Jangan hanya kita turuti mereka apa yang menjadi keinginan mereka dari dunia mereka, tapi ilmu agama lebih penting. Agar anak-anak kita disibukkan dengan agama, disibukkan dengan baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, membaca ilmu-ilmu agama, menghafal kitab-kitab dari ilmu agama, ketimbang mereka disibukkan dengan makanan, minuman, kesenangan dunia, dan mainan. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk bersikap adil terhadap anak-anak kita. Bahkan dalam hal mencium anak kita. Jika kita mencium salah seorang di antara mereka, maka disunnahkan untuk mencium yang lainnya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk bersikap adil kepada anak-anak kita. Bahkan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, apakah Anda mencium anak Anda? Kami tidak mencium anak-anak kami. Maka Rasulullah SAW mengatakan, awa amliku in naza'allahu min qalbikum rahmah. Apalah yang bisa saya lakukan jika Allah mencabut dari hati kalian rasa kasih sayang? Wahai ayah dan bunda, sadarlah bahwa ketika kita mendidik anak kita dengan niat ikhlas untuk mengharap ridha Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah satu nilai ibadah. Artinya, ketika kita mendidik anak-anak kita, bahkan ketika kita marah pun, niatkanlah semuanya itu lillahi ta'ala. Jangan hanya marah ketika kita, pribadi kita, terusik oleh tingkah laku anak kita. Ketika ketenangan kita diganggu oleh anak-anak kita. Tapi hendaknya kita marah ketika anak kita tidak taat pada aturan agama, melanggar norma-norma agama, melampaui batasan-batasan agama. Disitulah kita marah. Jangan kemudian kita marah sejadi-jadinya ketika ketenangan kita terganggu dan terusik.
Diriwayatkan ada seorang ulama salaf yang setiap kali ingin mendidik anaknya, beliau niatkan lillahi ta'ala. Beliau atur hatinya untuk kemudian ikhlas lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah dan sebagai ketaatan kepada Allah. Bahkan ketika beliau marah kepada anaknya, suatu ketika beliau ingin marah kepada anaknya, beliau masih ingin mengatur niatnya. Lama beliau mengatur niatnya, anaknya mengatakan, ketika itulah saya lari darinya agar saya tidak dimarahi. Anak tersebut tidak jadi mendapatkan amarah dari orang tuanya, karena orang tuanya ketika itu ingin mengatur niatnya di dalam hati, tapi anak itu mengambil pelajaran dari orang tuanya, ikhlas lillahi ta'ala dalam segala hal, sehingga anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik ketika anak kita baru lahir. Ada tuntunan sunnah dari Rasulullah SAW yang harus kita lakukan ketika anak kita baru lahir. Yang pertama, hendaknya kita bersyukur kepada Allah atas karunia anak yang Allah berikan kepada kita. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau diberitahukan jika ada seseorang yang melahirkan, maka beliau tidak bertanya apakah anaknya laki-laki ataupun perempuan, tapi beliau bertanya apakah bayinya sehat dan selamat. Jika bayi tersebut sehat dan selamat, maka beliau mengatakan kepada ibundanya, bersyukurlah kepada Allah atas karunia anak yang Allah berikan kepadamu. Di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ketika anak baru lahir, maka berikan nama yang terbaik. Rasulullah mengajarkan kita untuk memberi nama Abdullah atau Abdurrahman, nama yang terbaik untuk anak-anak kita. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, ketika anak baru lahir, maka diadzanin di telinga kanannya dan diiqamatin di telinga kirinya, agar apa yang pertama kali dia dengar adalah kalimat-kalimat thayyibah, dua kalimat syahadat. Itulah yang Rasulullah lakukan ketika Hasan dilahirkan, maka beliau mengadzani Hasan di telinga kanannya. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk mencukur rambut si anak ketika berusia 7 hari dan bersedekah dengan seberat rambut tersebut kepingan emas atau perak. Rasulullah mengajarkan kita untuk akikah, menyembelih kambing. Jika anak itu laki-laki, maka sunnahnya adalah 2 ekor kambing. Jika anak itu perempuan, maka sunnahnya adalah 1 ekor kambing. Wahai ayah dan bunda, ketahuilah bahwa anak adalah amanah bagi kita yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala di akhirat. Karenanya, agar kita bisa menyiapkan jawabannya, ikutilah tuntunan Rasulullah SAW dalam mendidik anak-anak kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kita anak-anak yang soleh dan solihah, dan semoga kita mendapatkan karunia bakti dari anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Fi qalbi Rasulullah, fi qalbi Rasulullah. Yawm miladil habibi zada fi qalbi